Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kita bertemu kembali bersama channel Bangsa Olahraga 777, masih dari seputaran Stadion Kanjuruhan. Hari ini Minggu tanggal 5 Januari 2025. Seperti biasa hari Minggu pagi di Kanjuruhan selalu ramai, walaupun pagi ini hujan rintik-rintik namun tidak membuat masyarakat mengunjungi Stadion Kanjuruhan. Selain untuk melakukan aktivitas olahraga, juga ada aktivitas lainnya di sekitaran Stadion Kanjuruhan ini. Seperti dikutip di media dan teman-teman sudah ketahui bersama bahwa Stadion Kanjuruhan ini renovasinya sudah dinyatakan selesai pada tanggal 31 Desember 2024. Namun demikian, kembali kita coba melihat di sekeliling Stadion Kanjuruhan ini seperti apa. Dan juga kami ingin berbagi informasi perihal tahapan atau hal-hal yang harus ditempuh sebelum Arema kembali ke Stadion Kanjuruhan ini. Sebelum kami lanjut, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber dan teman-teman yang telah dengan ikhlas mensubscribe dan menyaksikan video-video kami. Semoga menjadi amal ibadah bagi teman-teman semua. Dan kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini namun belum sempat untuk mensubscribe, mohon dukungan dan keikhlasannya untuk mensubscribe agar channel kami bisa lebih berkembang ke depannya. Kita ketahui bersama teman-teman bahwa Arema FC akan mengawali laga kandangnya pada tanggal 24 Januari 2025. Namun sebelum melaksanakan laga kandang tersebut, Arema FC akan melakukan pertandingan away atau pertandingan tandang pada matchday ke-18 yang akan berlangsung pada tanggal 11 Januari 2025 melawan Dewa United, dan juga pada tanggal 19 Januari 2025 akan bertandang ke Stadion Batakan di Samarinda melawan Borneo FC. Setelah itu baru Arema FC akan kembali ke kandangnya. Seperti dikutip di radarmalangjawapost.com tanggal 2 Januari dengan judul Proyek Revitalisasi Stadion Kanjuruhan rampung. Dan setelah dinyatakan rampung, maka tahapan selanjutnya adalah dilakukan serah terima operasional dari PT Waskita Karya kepada Dispora Pemkab Malang. Seperti dikatakan oleh Bapak Vino Teguh Pramudia selaku Project Manager PT Waskita Karya, disampaikan bahwa saat ini kami sedang menyiapkan berita acara serah terima operasional atau BASTO atau BASTO kepada Dispora Pemkab. Mengingat bahwa di Stadion Kanjuruhan ini setelah dilakukan renovasi, banyak peralatan-peralatan yang diganti dan juga ditambahkan, sehingga harus dilakukan proses serah terima operasional kepada Dispora Kabupaten Malang. Selain itu juga dilakukan on-site training agar bisa lebih terbiasa dengan alat-alat yang baru ini, sehingga pada operasionalnya nanti bisa berjalan lancar. Di antara peralatan yang diganti dan ditambahkan antara lain ada lampu sorot atau field of play di lapangan, ada scoring board digital, perawatan atau maintenance rumput, perawatan lintasan atletik, dan juga fasilitas pemain
serta ada genset dan juga sound dan lain-lainnya, serta tentunya single seat yang ada di seluruh tribun Stadion Kanjuruhan ini. Onsite training ini sudah dilakukan semenjak bulan November. Demikian kata Project Manager PT Waskita Karya Bapak Vino Teguh Pramudian. Kalau kita lihat di gambar awal video ini dan juga sampai di titik ini, memang terlihat sudah lebih rapih ya kondisinya. Dan di gambar ini adalah di sisi bagian tengah pintu lobi barat atau VVIP. Seperti pada video-video sebelumnya telah kami jelaskan bahwa di sisi kanan dari pintu lobi VVIP ini adalah gate atau akses pintu sektor nomor 15 untuk penonton VIP yang ada di tribun barat seperti tampak di gambar. Sementara di sebelah kirinya adalah pintu atau akses nomor 16. Ini juga terlihat sudah cukup rapih, bahkan kalau kita perhatikan di sisi tengah dari lobi VVIP itu pekerja terlihat melepas sepatu dan juga sandalnya sehingga untuk menjaga kebersihan tersebut sebelum diserah terimakan secara operasional kepada Dispora Kabupaten Malang. Ini adalah gambar di sisi sebelah kanan dari tribun barat yang kondisinya juga sudah terlihat lebih baik teman-teman ya. Ini sampai terus mengarah ke sisi sebelah selatan dan pepohonan yang sudah di trimming atau dipangkas ranting dan dahannya. Juga ini adalah akses pintu gate nomor 14 untuk tribun ekonomi. Di sisi ini bisa kami sampaikan update bahwa landscape-nya memang agak naik dari sisi selatan ini terus sampai mengarah ke gate 13, gate 12, gate 11, gate 10 hingga ke tribun timur. Agak tinggi bagian tanah atau landscape di luar dari pagar perimeter yang ada di sekeliling stadion di sisi selatan ini. Sementara ini adalah gambar yang menunjukkan area untuk media. Jadi di sisi pintu VVIP ini sebelah kanan ada pintu khusus untuk media, sehingga diapit antara pintu lobi VVIP dan pintu VIP di tribun barat nomor 15 adalah pintu untuk akses media atau ruang media. Walaupun Arema FC memiliki opsi pertandingan kandang pada tanggal 24 Januari 2025, namun seperti disampaikan oleh General Manager Arema FC Bapak Yusrinal Fitriandi, seperti dikutip dari suryamalang.tribunnews.com tanggal 3 Januari 2025 dengan judul Fakta-Fakta Stadion Kanjuruhan rampung renovasi, tidak instan untuk Arema FC jamu Persib. Dan info yang kami kutip adalah bahwa Arema FC sudah mendapatkan lampu hijau dari Pemkab Malang untuk dapat kembali menggunakan Stadion Kanjuruhan sebagai home base pada putaran kedua. Untuk putaran kedua ya teman-teman. Namun pemakaian kembali Stadion Kanjuruhan tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena memerlukan waktu yang agak panjang. GM Arema FC Bapak Yusrinal Fitriandi menyampaikan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Pemkab Malang berkaitan dengan Stadion Kanjuruhan. Pertemuan itu juga membahas terkait rapat yang telah dilakukan pada tanggal 18 Desember bersama Kementerian PUPR. Selaku pihak kedua, Arema mendapatkan signal yang positif untuk kembali memakai Stadion Kanjuruhan. Diungkapkan bahwa kami kemarin sudah bertemu dengan Bupati Malang, Sekda, Kadispora untuk membicarakan Stadion Kanjuruhan.
mereka mengundang kami, jelasnya seperti dikutip dari suryamalang.com. Sebelum kita lanjut, kita kembali lihat kondisi yang ada di titik Museum Tragedi Kanjuruhan ya. Di sisi ini terlihat rangkanya sudah tidak terlihat, sementara untuk scaffoldingnya yang masih terlihat pada video kami yang kami upload pada tanggal 2 Januari saat ini sudah tidak ada dan sedang dilakukan proses pembersihan juga di bagian monumen ini ya. Tampak juga di sini story relief atau cerita yang ada di pilar daripada monumen tragedi Kanjuruhan terlihat sedang dilakukan pembersihan dengan penyemprotan air ya. Di sisi lain bahwa lingkungan atau area di monumen tragedi Kanjuruhan ini sudah ditutup kembali oleh pagar proyek ya, sehingga kita tidak bisa langsung masuk ke dalam seperti di video-video kami sebelumnya. Sedangkan di bagian dari Museum Tragedi Kanjuruhan sudah tampak lebih bersih, seperti terlihat di gambar kondisinya seperti semula sebelum dilakukan proses pembongkaran guna penguatan struktur di titik Museum Tragedi Kanjuruhan ini. Perlu kami sampaikan kembali seperti pada video kami sebelumnya bahwa khusus di Museum Tragedi Kanjuruhan ini pihak PT Waskita Karya hanya menyediakan fungsi ruang dari Stadion Kanjuruhan berupa area kurang lebih 18 kali 14 meter dengan penutup kaca di bagian depannya. Sementara untuk sisi interiornya itu akan dilakukan oleh Pemkab Malang tentunya dengan berkomunikasi dengan keluarga tragedi Kanjuruhan seperti apa penataan museumnya nanti, barang-barang dari pada ex korban tragedi Kanjuruhan akan diletakkan di sisi mana, juga warna-warna dalamnya seperti apa, itu diserahkan semua kepada Pemkab Malang dan juga keluarga tragedi Kanjuruhan. Kembali ke tahapan proses yang harus ditempuh Arema FC sebelum menggunakan Stadion Kanjuruhan ini, bahwa setelah diserahkan operasional kepada Pemkab Malang, disampaikan juga oleh pihak PT Waskita Karya bahwa pada dasarnya renovasi Stadion Kanjuruhan yang telah selesai ini telah diserahkan kepada Kementerian PUPR pada tanggal 31 Desember setelah dinyatakan selesai tersebut. Seperti disampaikan oleh GM Arema FC bahwa kalau Pemkab Malang belum mendapatkan hibah terkait Stadion Kanjuruhan ini dari Kementerian PUPR setelah renovasi dinyatakan selesai, sebab masih ada jaminan perawatan yang akan dilakukan apabila ada kerusakan yang dialami oleh Stadion Kanjuruhan setelah proses renovasi rampung pada 31 Desember kemarin. Tentu ini masih menjadi tanggung jawab dari pihak kontraktor. Oleh karenanya, sambil menunggu waktu hibah atau serah terima dari Kementerian PUPR tersebut, Kementerian PUPR memberikan keleluasaan kepada Pemkab Malang untuk dapat kembali menggunakan Stadion Kanjuruhan serta melakukan kerjasama dengan pihak lain atau sewa menyewa. Disampaikan oleh Pak Inal seperti dikutip dari suryamalang.com. Intinya itu mereka atau Pemkab Malang bilang ke kami, yang jelas penyerahan Stadion Kanjuruhan ke Pemkab dari PUPR masih menunggu waktu sekitar 8 bulan karena ada jaminan perawatan. Namun, sambil menunggu serah terima atau hibah itu dari PUPR ke Pemkab Malang, Kementerian PUPR memberikan keleluasaan atau membolehkan kepada Pemkab Malang untuk melakukan kerjasama atau sewa menyewa kepada pihak lain. Jelas Inal, sewa pakai itu bisa dikerjasamakan kepada pihak ketiga.
Begitu teman-teman. Jadi walaupun Stadion Kanjuruhan belum diserah terimakan atau dihibahkan dari Kementerian PUPR karena menunggu proses waktu jaminan bangunan selesai, namun bisa digunakan oleh Pemkab Malang dan juga bisa dilakukan kerjasama dengan pihak lain. Setelah mendengar info tersebut, nantinya akan dilakukan perjanjian kerjasama antara Pemkab Malang dengan Arema FC soal penggunaan Stadion Kanjuruhan ini. Menurut Pak Inal, proses tersebut akan memakan waktu yang cukup lama, belum lagi proses asesmen dari PT LIB atau Liga Indonesia Baru, hingga proses simulasi keamanan yang juga belum dilaksanakan. Perihal pertandingan melawan Persib Bandung tanggal 24 Januari 2025, pihak Arema FC belum bisa memastikan. Namun seandainya semua proses di atas berjalan lancar, baru pada Februari 2025 nanti, kami bisa kembali lagi ke Stadion Kanjuruhan. Begitu seperti dikutip dari suryamalang.com yang disampaikan oleh GM Arema FC. Ya tentu seperti juga mungkin dirasakan teman-teman semua ya, bahwa kita sebenarnya ingin Arema FC bisa segera kembali ke Kanjuruhan. Namun dengan kondisi yang disampaikan oleh GM Arema FC setelah dilakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, kita mesti bersabar untuk menunggu Arema FC kembali ke Stadion Kanjuruhan. Kalau harapan, tentu kita berharap pertandingan Arema FC melawan Persib Bandung bisa dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan. Kita hanya bisa berdoa dan berharap semoga semuanya bisa berjalan lancar dan bisa menghasilkan hal terbaik sehingga Arema FC tetap bisa menjamu Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan. Demikian sedikit informasi tahapan yang harus dilakukan oleh Arema FC guna bisa kembali ke Stadion Kanjuruhan yang telah selesai direnovasi ini teman-teman ya. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Semoga bermanfaat informasinya dan sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan selalu.